Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di Jumat yang berbahagia ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang berarti menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi apa yang telah Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sangat sempurna. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang begitu sempurna. Dalam penciptaan manusia, Allah juga menciptakan akal pikiran dan hati yang diciptakan untuk manusia sebagai bekal kehidupan di dunia. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk, serta antara yang halal dan yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Karena dalam Islam, dalam agama Islam, Islam tidak hanya memerhatikan hambanya, tidak hanya memerhatikan umatnya dalam hal ibadah, tidak hanya memerhatikan umatnya dalam hal bersuci dan lainnya, tetapi Islam juga memperhatikan kita dari sedikit kecil kehidupan yang kita alami di dunia ini. Islam juga memperhatikan kehidupan dunia, memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita, apakah itu halal, apakah itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari yang halal yang ada di bumi. Dari petikan ayat tadi telah memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk memakan makanan yang halal yang telah Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Di sini Allah memerintahkan seluruh manusia tanpa terkecuali, mau itu yang beriman kepada Allah maupun itu yang tidak, untuk berusaha memakan makanan yang halal. Lalu bagaimana ketika kita memakan makanan yang haram? Memakan dari rizki yang haram?
tandanya kita telah kufur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berbagai jenis makanan, berbagai jenis buah-buahan, berbagai jenis sayuran, berbagai jenis spesies hewan yang ada di lautan maupun yang ada di daratan. Tetapi mengapa kita masih milih yang haram? Padahal Allah telah memberikan hidangan yang begitu variasi di dunia ini. Allah menciptakan begitu banyak tumbuhan dan hewan yang halal untuk bisa dimakan oleh seluruh umat manusia. Tetapi kenapa kita masih memilih yang haram? Tetapi selain itu, indikasi haram bukan hanya tentang suatu wujud makanannya atau bentuk makanannya, tetapi ketika makanannya halal dan didapatkan dari cara yang haram, dari cara yang salah, maka hukumnya haram, dilarang dalam Islam. Ketika kita memakan dari hasil suap, hasil korupsi, mencuri, mengambil hak orang lain tanpa memikirkan orang lain tersebut apakah dia sudah makan, keegoisannya di situ tumbuh karena sifat tamak dan rakusnya mulai muncul ketika seseorang berani mengambil hak orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Litakuluna fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun." Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dan membawa urusannya kepada sang pengadil agar kamu bisa menikmati dan membawa harta tersebut padahal kamu mengetahui bahwasanya Allah SWT telah melarang bagi kita untuk mengambil hak orang lain, untuk memakan dari harta yang haram. Ketika kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika Allah memerintahkan sholat, dia sholat. Ketika Allah memerintahkan dia untuk puasa, dia puasa. Ketika Allah memerintahkan dia untuk membayar zakat, dia membayar zakat. Tetapi ketika dia masih memakan makanan yang haram, akankah amalannya diterima oleh Allah? Ketika ia berinfak di jalan Allah menggunakan harta yang haram, apakah diterima oleh Allah? Tentu tidak. Karena segala sesuatu yang haram, yang dicari dengan cara yang haram, melalui jalan maksiat, melalui jalan dosa, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tersadarkah dalam diri kita, terbetikkah dalam hati kita, ketika kita memakan sesuatu yang haram, tandanya kita telah tidak beriman kepada Allah, kita telah menyekutukan Allah, kita telah mengacuhkan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan kita telah kufur nikmat terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, marilah kita perbanyak berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan bersegeralah ketika kita masih melakukan kesalahan, masih mengambil hak orang lain, atau masih suka memakan makanan yang haram, untuk bertaubat kepada Allah. Karena sungguh Allah Maha penerima taubat, lagi Maha pengampun. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana nasib seseorang yang di dalam tubuhnya tumbuh daging yang isinya adalah daging haram, daging yang tumbuh karena makanan yang haram, karena harta yang haram. Lalu bagaimana? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Ka'ab bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannah
lahmun nabata min suhtin. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk ke surga daging yang tumbuh karena harta yang haram dari jalan yang salah." Karena ketahuilah, ketika kita memakan dari hasil yang haram, harta tersebut, makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuh kita, yang akan diolah oleh perut kita menjadi sebuah nutrisi yang mengalir di dalam darah-darah yang menyebar ke seluruh jaringan. Lalu terjadilah segumpal darah, penggumpalan darah. Maka segumpal darah itu akan menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu akan menjadi segumpal organ tubuh ataupun tulang dan akan menetap hingga akhir hayat kita. Maka dari itu hindarilah harta yang haram, apalagi ketika kita mendapatkan harta yang haram, memberikannya kepada orang tua kita, memberikannya kepada anak-anak kita, memberikannya kepada sahabat-sahabat kita. Bagaimana? Kasihanilah saudara kita. Mungkin doanya terhalang, doanya tidak terkabul karena kita yang memberikannya harta yang haram. Mungkin anak kita susah dalam menerima pelajaran, sulit terkabul doanya, berdoa bertahun-tahun tapi tidak Allah kabulkan. Mungkin salah satu masalahnya adalah karena memakan harta yang haram. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak memohon ampunan kepada Allah. Mungkin banyak di antara kita sebagai manusia yang penuh kekhilafan, manusia yang penuh kesalahan. Mungkin tanpa kita sadari kita pernah memakan harta yang haram, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Maka dari itu memperbanyaklah memohon doa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan bertaubat kepada Allah agar Allah mengampuni kita, agar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.